Selamat pagi. Ini ada komen dari Ibu Cemplok ya. Ibu Cemplok mengatakan, benar banget Pak Jes, berat badan saya sudah turun ikut pola makan yang Pak Jes bilang. Turun 5 kaki lebih dalam sekitar 1 bulan. Ini keren banget loh, Jes. Keren banget. Kenapa saya bilang keren? Karena banyak orang yang kepengen meres ya, meres badannya, tapi tidak bisa. Jatuh bangun dengan isu, jatuh bangun dengan iming-iming, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Saya kasih tahu, nggak bisa ngabisin duit, ngabisin waktu kamu. Ya, kalau kamu mau cepat seperti apa yang saya sampaikan, itu saya udah membuktikan, makanya saya ngomong dan sehat. Apa itu? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Wes titik itu aja. Nggak akan mengganggu kamu sakit. Itu yang paling penting ya. Justru malah ketika kamu lakukan itu, mahmu sembuh. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung sembuh. Kalau lambungmu sehat, kulitmu mulus. Kalau lambungmu sehat, maka ususmu bersih. Kalau lambungmu sehat, ginjalmu pasti bersih. Karena apa? Karena lambung ini adalah hal nomor 2 yang bermasalah ketika kamu bermasalah dengan gula. Nomor 1, ketika kamu bermasalah dengan gula, yang disebut sebagai gula darah, maka nomor 2 yang kena pasti lambungmu. Jadi kalau kamu lambungmu benar, maka gula darahmu pasti benar. Kenapa? Karena caranya lambungmu dibersihkan dulu, lambungmu dimanjakan dulu, lambungmu diopeni dulu. Cara mengopeni lambung adalah, cara membenahi lambung adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Dengan cara kamu tidak sarapan dan dengan cara kamu tidak makan malam, kamu membenahi gula darahmu. Ya, kalau gula darahmu terbenahi, maka otomatis ginjalmu bersih, ginjalmu bagus. Itu sudah hukum alam, tidak perlu pakai OBAT. Ya, hukum alam. Dari apa? Dari mulut yang kamu asupkan. Jadi ini sangat penting sekali untuk kamu belajar dan kemudian kamu menang dalam kehidupan. Dan efeknya adalah BB pasti turun. Efeknya adalah trigliseridmu turun. Trigliserid tidak jadi masalah. Efeknya adalah gula darah pasti turun. Karena apa? Karena insulin pasti turun. Kenapa insulin pasti turun? Nih hitungannya ya. Kalau jam berapa ini? Jam 5 kamu makan. Ya, jam 5 kamu makan. 4 jam kemudian lambung baru kosong. Ya, kamu makan, lambungmu terisi, maka 4 jam kemudian lambungnya kosong. Ketika lambung kosong, nah kamu pasti nyemil, kamu pasti ini itu. Nah, itu yang membuat gula darahmu tidak pernah berhenti. Pankreasmu terus bekerja, ya. Dan kemudian insulin tidak pernah prei itu. Nah, ketika lambungmu kosong 4 jam setelah kamu makan, biarkan sampai 4 jam kemudian. Jadi 8 jam setelah kamu makan, itu gula darahmu turun, insulinmu turun. Ya, kenapa? Karena tidak ada gula darah yang umpa-umpaan. Ya, insulin menurun tuh. Ya, insulin tidak menjadi resisten, terus dia turun. Nah, ketika kamu izinkan kelaparan kamu mencapai 12 jam, ya, 4 jam, 8 jam, 12 jam, maka di situ pankreasmu istirahat. Nah, ketika pankreasmu istirahat, nah disitulah waktunya. Apa itu? Lapar kan tubuh kan? Nah, ketika tubuhmu lapar, maka dia memakan yang namanya cadangan kalori di dalam tubuh. Ya, dia memakan cadangan kalori dalam tubuh 4 jam. Ya, kalau sudah dimakan cadangan kalori dalam tubuh, tubuhmu pasti lapar kan? Nah, di 18 jamnya maka terjadi penyembuhan secara ajaib. Apa itu? Autophagy 18 jam. Ya, 4 jam, 8 jam, 12 jam, 18 jam. Nah, itu 16 jam sih harusnya. Ini saya buat 18 jam. Nah, di 18 jam itulah maka sel memakan sel. Sehingga kamu menyembuhkan masalah-masalah penyakit yang muncul gegara degeneratif. Nah, di sini kamu tidak akan tahan, tidak akan kuat, tidak akan nyaman kalau sel tubuhmu tidak ternutrisi. Itu sebabnya saya menyarankan minumnya racikan makcin. Supaya apa? Supaya selmu makan, kenyang, ternutrisi dengan baik. Kayak kemana-mana saya selalu membawa racikan makcin. Ya, tuh, saya kemana-mana membawa racikan makcin. Untuk apa ya? Tubuh ini kan butuh minum. Satu hari paling tidak 10-15 gelas. Ya, 10-15 gelas satu hari. Itu kamu harus minum. Satu gelas kan sekitar 200-250 mililiter. Ya,
Nah, minum, terus minum, tidak ada masalah. Gitu. Nah, itu yang saya ajarkan ke teman-teman. Sehingga teman-teman ketika mengalami penurunan berat badan, dia sehat. Dia tidak mengalami masalah. Kamu kalau minum OBAT untuk menurunkan berat badanmu, lambungmu pasti jebol. Ya, lambungmu pasti jebol. Nah, kenapa di dalam cara yang saya sampaikan lambungnya malah sehat? Ya, karena dia menutrisi tubuh dengan minum racikan, tidak sarapan, dan tidak makan malam. Ini caranya ya, kamu ikutin saya. Bangun tidur, kamu minum racikan. Udah minum racikan, habis satu gelas, kamu tuang lagi, kamu seduh lagi. Nanti dibuat minuman berikutnya. Terus kemudian seduh lagi, dibuat minuman sampai 4 kali, sampai 5 kali, sampai 6 kali, tidak ada masalah. Sampai bening, tidak ada masalah. Satu saset itu. Kemudian jam 11 kamu makan telur 1 biji atau 2 biji. 1 butir, 2 butir, jam 11-nya makan telur. Jam 12-nya makan telur 1 butir, 2 butir lagi. Jam 1 siangnya makan telur 1 butir, 2 butir lagi. Terus selesai jam 17, jam 5 sore atau jam 6 sore kamu makan. Kalau kamu tidak punya masalah dengan penyakit, boleh nasinya 2 sendok, tidak ada masalah. Pakai lauk apa silakan, sayur kah, ikan kah, sayur kah, daging kah, sayur kah, seafood kah, pokoknya kamu makan. Secukupnya, jangan glojoh ya. Lambungmu lo cuman segini. Nggak usah glojoh. Kalau proteinmu lebih banyak daripada nasinya, kamu kenyang banget. Ya makanya saya sudah mengabaikan nasi. Saya tidak makan nasi. Kayak hari ini saya makan di rumah makan Padang, yang saya makan paha ayam gulai, kemudian kerupuk kulit, terus kemudian telur dadar, sama satu lagi cumi. Itu saya makan itu doang, enggak pakai nasi. Kenyangnya minta ampun. Karena udah terbiasa dengan saya. Nah gitu, sehingga kamu bisa mengendalikan BB-mu dengan maksimal. Nah kemudian setelah makan jam 5 sore atau jam 6 sore, stop makan. Sampai besok pagi lagi bangun tidur minum racikan makcin lagi. Itu tanda pertama adalah minum racikan makcin. Harusnya 1 harian itu kamu minum mau berapa kali tidak ada masalah. Sampai malam pun kamu minum racikan makcin tidak ada masalah. Kayak saya sampai mau tidur masih minum 1 gelas, setengah gelas gitu. Bahkan setelah minum 1 gelasnya saya tuang lagi, diseduh lagi, diminum ketika saya bangun atau paginya saya minum. Itu cara yang terbaik dan sangat menyehatkan. Sehingga dengan cara yang saya sampaikan, kalau kamu tekuni, entah itu kamu punya masalah dengan kanker, entah itu kamu punya masalah dengan jantung, entah kamu punya masalah dengan stroke, entah kamu punya masalah dengan ginjal, entah kamu punya masalah dengan pankreas, entah kamu punya masalah dengan diabetes, entah kamu punya masalah dengan gagal ginjal, cuci darah, dan sebagainya, itu termasuk ambeien, ya. Kamu perlahan bisa mengalami kesembuhan secara total dengan sendirinya. Karena apa? Karena metabolik bisa dijamah dan disembuhkan dengan cara memperbaiki metaboliknya. Karena metabolik disebabkan dari asupan yang salah. Sehingga kamu bisa memperbaikinya dari asupan yang benar. Hanya itu saja. Ya kalau kamu percaya, kalau enggak ya silakan aja. Ada orang yang mau sehat dengan makanan dan dia mendapatkan kesehatannya. Ada orang yang tidak peduli dengan makanannya dan dia mau sehat dengan OBAT. Ya itu kan pilihanmu, bukan pilihan saya. Kalau saya udah memilih bahwa saya mau sehat dengan makanan, sehingga saya memperbaiki pola makan saya memperbaiki pola sehat saya memperbaiki pola hidup saya, dan akibatnya saya menerima semuanya. BB turun dari 114 kilo ke 84. Kok 84? Ya 84. Jadi lingkar perut yang 42, 43 turun jadi 34. Ambeien lepas. Kemudian gula darah normal. Terus kemudian apa lagi? Ya, semuanya saya dapetin. Dan bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga ngalami semuanya seperti apa yang saya sampaikan gitu. Nah, ini monggo tindak lanjutin. Kalau memang itu menjadi berkah buat Anda, ya silahkan dinikmatin, dijalankan, dan boleh dites, dicoba. Ya, masing-masing kita punya cara. Ya silahkan, keputusannya ada di dalam diri Anda masing-masing, bukan di saya.